Merdeka karena janji. Merdeka. Wah, amin. Sudah siap untuk berkata merdeka. Merdeka untuk negara kita adalah 17 Agustus 1945. Kita mengatakannya HUT kemerdekaan setiap tahun sekali. Tapi saya berkata kepada saudara, kemerdekaanmu sebagai seorang pribadi yang dikasihi Allah, ya, adalah kemerdekaan yang setiap hari. Amin. Merdeka oleh janji, kita akan mulai. Galatia 4 ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak? Kita tahu ya, sebetulnya si anak Abraham enggak 2. Ya, banyak. Kelihatannya lebih dari 10. Nah, nanti saya akan memberitahukan. Ya, tapi yang disebut di sini 2 karena dari 2 perempuan yang berbeda. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, ya namanya Hagar, Bapak Ibu tahu ya. Dan seorang dari perempuan yang merdeka, namanya siapa? Sarah. Oke, kita semua tahu. Sekarang, ya kita tahu anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Ya, Ismail, ibunya Hagar, hamba Abraham, hamba Sarah, diberikan pikirannya supaya memperoleh anak dari hambanya. Tapi mereka keliru. Itu adalah anak menurut daging, bukan menurut janji. Jadi Abraham terburu-buru, Sarah juga khilaf. Mereka sepakat, tapi kesepakatan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tapi anak dari perempuan yang merdeka itu namanya siapa? Ishak. Ishak itu adalah anak karena janji. Ya, Bapak Ibu, Ishak adalah anak karena janji. Yang di luar itu anak karena daging. Memang ini adalah kiasan ya Bapak Ibu ya. Tapi kiasan yang ditulis dalam kitab Galatia oleh Paulus menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya bahwa apa yang menjadi fakta sejarah itu telah menjadi sebuah gambaran yang memastikan kita ini sebetulnya siapa. Ya. Kejadian 21 ayat 1, ya ini terkait dengan anak yang dijanjikan itu. Ya, ini dinubuatkan sebelumnya, tapi digenapkan setelah mereka memiliki anak dari Hagar, ya Ismail. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti, katakannya sama-sama, yang dijanjikannya. Ya. Yang dijanjikannya apa? Ya Bapak Ibu ya. Nah sebetulnya janji itu ada dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 2. Nanti kita akan baca. Tapi di sini dijelaskan dalam Kejadian 21 ayat 2 juga, ya terkait janji itu. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham di masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya, sesuai dengan janji Allah kepadanya, sesuai ya pada waktu yang Tuhan tetapkan. Ya, sebetulnya memang ada masa di mana ketika janji itu digenapkan, ketika janji itu diberikan, janji itu memiliki masa bagaimana janji itu digenapkan. Ya, dan kalau hari ini saudara menikmati janji Allah, mungkin pertanyaannya adalah kapan janji itu digenapkan buat saya? Begitu ya. Kalau seorang yang tidak punya uang, Tuhan janji, aku akan memberkati engkau, aku akan memelihara engkau. Tapi sampai hari ini tetap gak punya uang. Kita punya pertanyaan, kapan ya Tuhan mau memberkati saya? Sehingga saya tidak lagi kesulitan keuangan. Nah, hari ini kita punya jawaban tidak seperti waktu sebelum Kristus disalibkan. Hari ini kita menjawab, sudah selesai.
sudah digenapkan, sudah diberikan. Oke? Jadi percayalah kepada firman Tuhan bahwa sesungguhnya engkau sudah menerima, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jadi antara kebenaran dengan kenyataan dimulai dari kebenaran. Kebenaran yang kita percayai. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa engkau adalah orang yang sudah diberkati dan sudah diperkaya oleh karena Yesus Kristus? Amin. Tunggu kenyataannya. Kalau orang berkata, Pak, kenyataannya? Iya, tapi soal kepercayaan harus diekspresikan dulu kan. Kalau kita sendiri tidak percaya bahwa kita sudah menerima karena pekerjaannya yang sudah selesai, sudah digenapkan, bagaimana kenyataan itu bisa bergerak di tengah-tengah kita. Ya, saudara-saudara, kalau dulu perjanjian lama, dengar janji dulu, oke, saya tunggu Tuhan. Oke, saya sabar Tuhan. Kenyataan dan kebenarannya belum dinyatakan, termasuk Ishak. Ya, Ishak itu anak yang dijanjikan. Tetapi waktu sudah lewat. Waktu sudah jalan dan dia sudah menjadi tua. Ya. Dan kalau dia punya anak namanya Ishak di usia 100 tahun dan istrinya Sarah 90 tahun, saya percaya itu bukan karena anak yang dilahirkan secara daging jasmania. Hanya Tuhan berkata, ya, apa yang kamu jalani, apa yang kamu lakukan, itu bukan rancangan-rancangan yang ada padaku yang aku sudah tetapkan. Terkait dengan waktunya, ya kamu percaya aja. Ya kan Bapak Ibu? Ya secara manusia itu hal yang mustahil. Kalau bukan kekuatan Allah dan rancangan dan janji Allah, Abraham dan Sarah pun tidak akan melihat kenyataan. Tapi ini hebatnya Tuhan. Kadang-kadang kita enggak percaya pun Tuhan mengawal ketidakpercayaan kita sampai kamu bisa percaya dan janji itu direalisasi dalam kehidupan kamu. Dan itu indahnya kasih karunia. Ya kan? Kita bolak-balik jatuh, kita bolak-balik gagal. Mungkin kita bolak-balik merasa enggak sanggup, enggak mampu. Tapi ada Tuhan yang setia, yang bersama dengan engkau, tidak pernah meninggalkan engkau, dan mengawal sampai itu terrealisasi, menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Ya, tapi aminmu bukan dimulai untuk menunggu kapan, tapi engkau sudah menerimanya di dalam Yesus. Amin. Dasar berkat Tuhan itu sebetulnya hanya janji. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Banyak orang berkata begini, kamu diberkati kalau kamu melayani, kamu diberkati kalau kamu memberi persepuluhan, memberikan persembahan, kamu diberkati kalau kamu punya kelakuan baik, kamu layak, kalau kamu berkenan. Ya, bukan itu. Saudara-saudara, dasar berkat Tuhan adalah janji. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, Abraham disuruh untuk pergi. Kemana dia pergi, Tuhan tidak memberitahukan tempatnya. Jujur Bapak Ibu, kalau hari ini kamu disuruh pergi, tapi tidak tahu kemana pergi, itu persoalan. Dan kebanyakan kita mungkin tidak akan pernah berangkat. Tapi Abraham seorang yang taat. Dia percaya kepada firman. Dia pergi. Ya, tapi sebelum dia pergi, dia menerima janji ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan inilah perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham. Ya, perhatikan baik-baik, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Berarti dari
keturunannya lah akan terbit bangsa itu. Ini sebuah janji. Dan Tuhan bilang, aku akan memberkati keturunan itu. Keturunan di dalam janji itu. Ya. Dan memberkati engkau, membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara, Abraham dipilih Tuhan untuk layak menerima perjanjian ini. Apakah ada yang muncul pertanyaan, kenapa Abraham? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada banyak alasan. Saya baca orang-orang berpendapat seperti ini. Karena Abraham adalah seorang yang percaya. Dia seorang yang beriman. Ya. Tapi apakah benar bahwa dia seorang yang beriman? Saudara-saudara, dalam seluruh hidupnya, kenyataannya tidak demikian. Ada juga yang berpendapat bahwa Abraham seorang yang taat. Ketika dia diperintah untuk pergi, pergi. Ketika dia diminta Ishak untuk dipersembahkan di Gunung Moria, untuk dikorbankan, dia juga taat. Oh, dia seorang yang taat, mendengar firman. Apakah dia benar-benar seorang yang taat? Kalau kalian melihat seluruh perjalanan kehidupannya, enggak juga. Iya kan? Malah ketika dia menyerahkan istrinya kepada Raja Firaun, menyerahkan istrinya kepada Raja Abimelek. Ya, di mana ketaatannya? Saudara-saudara, sebetulnya, sesungguhnya Abraham ya tidak bermaksud untuk merendahkan. Sama juga seperti kita. Dia seorang yang biasa. Tetapi inilah yang menjadi alasan kenapa Abraham dipilih. Bukan karena bakat atau kemampuannya atau kehebatannya. Yuk baca sama-sama. Tetapi karena kerelaan, kedaulatan, kehendak, dan pertimbangan Tuhan sendiri. Saya mau tanya, kenapa Tuhan pilih kalian? Dalam khotbah ini, kamu akan mendapatkan penjelasan bagaimana kamu menjadi anak-anak perjanjian dan menjadi anak-anak merdeka. Tapi saya punya jawaban di awal untuk semua saudara yang ada di sini. Bukan karena engkau baik. Bukan karena saya baik. Bukan saya mampu atau hebat. Bukan karena saya layak. Tapi karena Tuhan dengan sukarela berdaulat atas kehendaknya diri sendiri, punya pertimbangan sendiri, mau mengasihi saya. Mau memilih saya. Mau menyelamatkan saya dengan menebus. Dan itu juga yang dilakukannya kepada saudara semua. Amin. Allah berdaulat dengan penuh kasih karunia memilih siapa yang dikehendaki. Dan saya merasa beruntung aja Bapak Ibu. Puji Tuhan, syukur karena saya adalah orang yang terpilih. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya nggak dipilih. Saya nggak punya kekuatan untuk jadi orang baik. Saya nggak punya daya untuk menjadi orang yang saleh. Karena dosa begitu membelenggu dan merusak. Dan kamu tahu orang-orang yang hidup di dalam kuasa dosa, berjuang mati-matian lewat agama, lewat pendidikan moral, ya, lewat kehidupan beretika yang diajarkan. Dan gagal. Saudara mengerti tidak bahwa mereka seringkali juga sama seperti Paulus, menyesali kehidupan yang dia tidak kuasai. Koruptor, penjinah, perampok, pembunuh.
Apakah mereka mau melakukan itu semua? Di dalam hati kecil yang paling dalam, mereka berkata, aku mengapa melakukan ini? Saya mendengar kesaksian beberapa orang yang kemudian bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dalam keputusasaannya, mereka tuh ngomong begini, di dalam penjara juga. Kenapa ya Tuhan memilih saya menjadi orang jahat? Tentu saja statement ini salah banget, bukan? Dia ingin melepaskan diri dari yang jahat. Tapi yang jahat tidak mau melepaskan dia. Dan itu sama seperti apa yang dikatakan Paulus. Paulus berkata, aku ini manusia celaka. Di dalam diriku, aku tahu yang baik. Apa yang harus aku lakukan? Akal budiku, aku tahu. Aku berkehendak melawan semua kejahatan dan dosa. Tetapi di dalam diriku ada hukum lain yang mengikat aku, yang memperbudak aku. Dan itulah yang disebut hukum dosa. Dan dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tetapi syukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya oleh Yesus Kristus. Dan karena itu hati saya bergetar. Kamu ada di sini bukan karena kamu. Kamu mengenal Yesus bukan karena kamu. Tapi Dia yang memilih kamu. Dia yang memimpin kamu, menyertai kamu, sampai kamu menikmati Dia dalam seluruh hidupmu. Demikian juga Abraham. Sama, dia adalah bapak kita. Secara daging dia bapaknya, leluhurnya Yesus Kristus. Abraham adalah orang yang terpilih untuk diberkati. Ishak terhisap di dalam perjanjian Abraham. Dia anak yang dijanjikan, anak merdeka, dan dia juga menikmati warisan perjanjian ini. Saudara-saudara, garis keturunan karena janji itu dimulai dari Abraham. Abraham adalah bapak kita semua. Bapak orang percaya. Tapi ingat, kamu adalah orang merdeka karena dilahirkan dari janji. Bukan dari daging. Dari roh Allah sendiri. Matius pasal 1 ayat 1 dan seterusnya itu silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu tahu ya. Ayat 16 saya cuplik. Sebelum-sebelumnya kita tahu keturunan Abraham ya sampai Daud sampai pembuangan sampai kepada Kristus. Ya, saya membaca ayat ini aja. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Ia melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Maria yang melahirkan. Ya, tapi keturunan disebut Yusuf. Yusuf dilibatkan di sini. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel. Dan 14 keturunan lagi dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Nah, kita pernah baca bareng-bareng 14 keturunan itu dari pembuangan Babel, itu ternyata hanya 13 saja. Masih ingat itu? Ya, sudah lama sih saya sampaikan. Nanti coba kalau di rumah baca kitab Matius, hitung-hitung lagi ya. Sesudah pembuangan Babel, Yekonya memperkaya Shealtiel. Shealtiel memperkaya Babel. Itu seterusnya 14 keturunan, dicatat 14 keturunan. Tapi saya hitung cuma 13.
Nah, yang ke-14 itu siapa? Saudara, yang ke-14 itu adalah saudara dan saya. Satu malam, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia tanya, dia guru agama, ahli Taurat. Dia menyelinap diam-diam, mencari tahu. Karena dia tahu Yesus bukan orang biasa. Yesus adalah Tuhan Mesias. Tapi dia malu karena profesinya. Dia malu karena keberadaannya. Dia malam-malam datang dan bertanya, Guru, bagaimana seorang bisa diselamatkan? Saudara-saudara, apa yang disampaikan Yesus kepada Nikodemus jelas ya. Yesus bilang, Yohanes 3 ayat yang ke-7 ini, ya, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dia berpikir secara daging, dia berpikir secara harafiah. Bagaimana saya sudah menjadi tua dan saya harus masuk ke dalam perut ibu lagi dan harus dilahirkan sebagai bayi lagi. Ya. Tapi jelas perkataan Yesus bahwa semua kita harus dilahirkan kembali. Nah, kemudian kita membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ini kali yang kedua tahun ini saya bertanya, apakah ada di antara saudara hari ini yang belum dilahirkan kembali? Ya. Kalau saya tanya sebaliknya mungkin lebih baik. Siapakah di antara saudara yang percaya banget bahwa engkau sudah dilahirkan kembali? Boleh angkat tangan? Ada yang tidak angkat tangan? Selamatlah engkau. Kasih karunia Allah menyertai engkau, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Engkau adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Oleh firman dan kebenaran. Tanpa itu, kita enggak mungkin, Bapak Ibu, disebut dengan keturunan ilahi. Keturunan yang dilahirkan oleh Yesus Kristus. Dan karena Ishak adalah anak janji, saya memberitahu, Yesus juga anak janji. Kamu yang dilahirkan oleh Kristus, kamu semua adalah anak janji. Beritahu sebelahmu, kamu adalah anak janji. Ya, kalau nggak dengar khotbah ini pasti nggak ngerti maksudnya. Apa maksudnya anak janji? Dengar dulu gitu kan. Saudara-saudara, tapi sebelum sampai kepada kamu, ini. Kristus adalah anak Allah yang dijanjikan. Kepada Abraham, Tuhan bilang, aku berjanji, kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunan. Nah, aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Ya, dan kamu akan menjadi berkat. Saudara-saudara, Kristus di atas Abraham. Kristus di atas Ishak. Dan dia adalah anak yang dijanjikan. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan ngomong sama siapa sih? Ada yang tahu? Tuhan ngomong sama ular, iblis. Ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Saudara-saudara, keturunan kejahatan, iblis, dosa, dan keturunan anak Allah. Keturunan ilahi.
Saya bilang jujur terus terang, saya berharap saudara memahami, gelap tidak mungkin bersatu dengan terang. Dunia ini gelap, tapi engkau diambil Tuhan dijadikan anak terang. Dan engkau adalah terang dunia. Dan engkau yang adalah terang tinggal di tengah-tengah kegelapan. Jadi kalau banyak konfrontasi, kalau banyak perseteruan, banyak orang yang membenci kamu. Ini kok tajam-tajam ya kalimatnya ya. Saya mau ngomong, firman Tuhan bilang, ingat, mereka telah lebih dulu membenci aku. Jika tidak demikian, mereka tidak pernah akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Betul Bapak Ibu? Pahamilah. Saya mau ngomong jujur begini, kamu adalah orang benar yang hidup di tempat yang salah. Makanya Tuhan bilang gini, kewargaanmu bukanlah dari dunia ini. Kewargaanmu ada di surga. Amin Bapak Ibu. Bahwa kamu diutus ke dunia, kamu punya tugas yang harus kamu selesaikan. Saya bilang amin. Ini tugas. Jadilah terang. Jadilah saksi. Jadilah berkat. Hidup berguna buat sekeliling. Karena sekeliling gelap harus diterangi. Sekeliling jahat harus diselamatkan. Berita kasih karunia perlu banget untuk mereka. Tapi jika sesekali mereka melawan, atau selamanya mereka melawan, karena gelap selalu mau meniadakan terang. Tetapi ingat ya, terang selalu mengusir kegelapan. Mana pernah terang kalah? Walaupun terang itu hanya sekedar korek api, lilin kecil, coba masuklah ke ruangan yang gelap gulita. Ketika terang itu datang, kegelapan pasti pergi. Amin Bapak Ibu. Dulu saya sekolah teologi di STI, Jogja. Ada yang pernah tinggal di Jogja? Sekolah saya, Seminari Tinggi Teologi Injili itu ada di Yogyakarta kilometer 11. Ke arah Bandara Adi Sucipto. Ya masih maju lagi. Ya, kenapa dipilih tempat yang jauh dari kota? Ya namanya sekolah Alkitab Bapak Ibu. Belum punya banyak uang, belum punya banyak sponsor. Rektor saya namanya almarhum Chris Marantika. Jual cincin kawin untuk bikin sekolah Alkitab itu. Beli tanah yang murah. Dan kamu tahu enggak? Tanah yang murah yang dibeli itu adalah di tengah-tengah pangkalan truk. Ya, tempat kegelapan. Orang ngomong gini, Pak, bikin sekolah Alkitab kok di tengah-tengah lingkungan yang kayak gini, gitu kan? Dan kamu tahu kan kalau namanya pangkalan truk itu area yang seperti apa? Mereka mabuk, mereka ada pelacuran, sebagainya. Belinya di situ. Yang zaman ini orang nggak banyak pilih. Tapi Pak Chris Marantika ngomong begini, bukankah kita juga dipanggil untuk mereka? Memang kita bisanya beli di tempat ini karena pasti Tuhan punya rencana. Saudara, sekolah Alkitab itu ketika saya masuk mungkin sudah jalan hampir 10 tahun lebih. Dan waktu saya masuk, saya sekolah di sana, masih ada pangkalan truk. Tapi saya melihat kesaksian yang luar biasa. Karena mahasiswa diasramakan di rumah-rumah penduduk. Ya, jadi sekolah Alkitab tidak bikin asrama, gedung tinggi, kamar-kamar di dalamnya, enggak. Sewa rumah-rumah penduduk, lalu mahasiswa-mahasiswa teologi itu ditaruh di rumah-rumah itu. Dan kamu tahu, pekerjaan Tuhan dinyatakan. Lambat laun, yang mabuk-mabuk stop di sana. Lambat laun yang soal masalah jajan seks di pasar gelap itu stop. Dan Injil menerangi lingkungan seperti itu. Dan bukan hanya SCI, tapi kemudian ada Universitas Kristen Immanuel, ya, UKRIM.
berdiri juga di sana. Dan daerah itu menjadi daerah yang diberkati. Dan itu hanya sebuah cerita yang hari ini aku percaya bagaimana terang dan kebenaran selalu memberi dampak kepada lingkungan. Dan saya percaya saudara di tempat saudara juga demikian. Bilang amin. Kamu adalah terang yang menjadi berkat, menerangi sekelilingmu. Amin. Saudara-saudara, keturunannya ini adalah janji. Kamu tahu keturunan dari perempuan itu? Siapa namanya? Bilang sama-sama Yesus. Bilang sebelahmu Yesus. Akan meremukkan kepalamu, kepala ular. Kepala si jahat. Tapi kepala si jahat akan meremukkan tumitnya. Memang, Yesus mati tersalib karena pekerjaan si jahat. Dia menyerahkan nyawanya. Pada waktu Yesus mati, iblis bersorak. Apa yang dia katakan? Hore, kita menang. Kita sudah meremukkan dia. Kita hancurkan hidupnya di atas kayu salib. Iblis tidak tahu rencana Allah. Kalau saja dia bisa membaca nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab, mereka tidak akan bersuka cita pada hari penyaliban Yesus. Dan kamu tahu, 3 hari kemudian, Yesus mengalahkan maut dan dia bangkit. Dan saat itulah kita bisa sebut iblis kecelek. Tahu kecelek bahasa Indonesianya apa ya? Kecewa ya. Ya, kecelek aja lah, semua tahu ya. Yang enggak tahu bahasa Jawa ya. Aduh, tadinya dia begitu optimis, wah menang, hebat gitu kan. Yesus sudah mati. Enggak taunya Yesus bangkit. Dan itulah kemenangan gemilang karena melalui kebangkitan Yesus, kepala ular sudah diremukkan. Kepala si jahat, ya pekerjaan si jahat sudah dihancurkan. Engkau bukan hanya pemenang, engkau lebih dari pemenang oleh karena Yesus. Amin. Yesaya pasal 7 ayat 14, ini juga baru nubuatan dan ini sebuah janji. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung perawan, seorang yang virgin, ya, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel, Yesus. Janji. Yesus itu adalah anak janji. Sama seperti Ishak itu adalah anak janji. Yesaya 9 ayat yang 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapakah anak itu? Yesus. Ya, 700-an tahun sebelum Yesus dilahirkan, Yesaya sudah menubuatkan. Hebat enggak? Hebat banget. Dan akurasi firman Tuhan betul-betul luar biasa. Sampai tepat pada waktunya. Hei kamu Efrata, ya, yang terkecil, ya, yaitu Bethlehem. Seorang anak telah lahir. Saudara-saudara, sekarang ini bagian kita. Ya. Ishak adalah anak janji. Yesus keturunan Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada Yusuf, Yesus, dan kini giliran kita. Saya juga berkata kepada saudara hari ini, kamu yang di dalam Kristus adalah anak karena janji. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak yang kencang menerima janji Allah. Oh, haleluya.
Janji Allah apa dengan Abraham? Kamu akan kujadikan bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan keturunanmu. Dan aku akan menjadikan engkau berkat. Saudara, doa kita hari ini bukan lagi untuk diberkati. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku. Doa kita hari ini adalah supaya saya jadi berkat. Amin. Karena kalau kamu jadi berkat, kamu pasti diberkati. Iya kan? Bagaimana bisa jadi berkat kalau nggak diberkati? Dan Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau dan kamu jadi berkat. Banyak orang minta berkat hanya begitu pendek tujuannya. Setelah diberkati, ya selesai. Terima kasih Tuhan. Bukan itu. Dari Gunung Hermon, salju mencair, air mata Gunung Hermon turun lewat sungai Yordan, masuk ke Danau Galilea. Ya kan? Setelah dari Danau Galilea, turun lagi lewat sungai Yordan. Sungai yang satu garis dari atas Gunung Hermon turun, Danau Galilea turun lagi. Paling bawah dari Israel. Tahu namanya danau apa paling bawah? Danau Laut Mati. Ya, luasnya seperti laut. Tapi karena di tengah-tengah daratan, maka tetap disebut danau. Namanya Danau Laut Mati. Galilea menerima dan memberi. Menerima aliran, memberikan aliran. Kamu tahu di sekitar Galilea, di sekitar Danau Galilea, tanaman banyak, subur, ada banyak ikan. Ya, bisa mancing di sana. Ikan yang terkenal di sana ikan Petrus. Ikan Petrus itu kayak mujair gitu loh Bapak Ibu. Ya, jadi kalau nanti ada yang ke sana, ya makanlah ikan Petrus namanya. Ya, itu ada di Danau Galilea. Jadi kalau kalian lihat Danau Galilea, aduh, seger. Seger. Tapi begitu turun sampai Danau Laut Mati, gersangnya minta ampun Bapak Ibu. Ya, tanaman gak bisa tumbuh. Ya, tanah belantara karena kadar garam tinggi. Ya, saya pas di sana masih ada fotonya sih. Saya bisa tidur di atas air. Hanya tidur gitu saja sambil bisa baca buku, ya. Bisa sambil nyenek, ya. Tidak ada yang menopang karena air garam itu tidak bisa menenggelamkan engkau. Ya, akan membuat kita terapung saja. Ya. Kalau masuk di mata airnya perih sekali, seperti mata digarami. Ya, kalau ketelan airnya, asinnya. Saudara tahu di sana tidak ada ikan. Tidak ada kehidupan. Tidak ada tanaman. Tidak ada makhluk-makhluk lain. Kita datang hanya untuk menonton sebuah fakta bahwa gini toh Laut Mati itu. Ya, dan itu dibuat guyonan sama Dono Indro Kasino ya. Katanya, siapa yang membunuh Laut Mati? Oh itu bapak saya dia. Iya. Kok laut disebut mati? Bukan ada yang membunuh Bapak Ibu, tapi karena tidak mampu mengalirkan segala hal yang telah diterimanya. Saya jadi tahu sekarang, banyak orang yang menerima, nggak pernah memberi ya. Akhirnya mati dia. Mati di dalam kelimpahan, bisa jadi. Ada yang mau mati dalam kelimpahan? Ada seorang kaya berkata kepada jiwanya, hai kamu yang kaya. Oh, ngomong kepada diri sendiri, ngomong kamu. Hei aku yang kaya. Ya, padamu ada banyak harta. Aku akan membuat lumbung lagi, dan aku akan mengumpulkan harta lebih banyak lagi dan menjadi kaya lebih hebat lagi. Dan semua orang tahu aku orang kaya yang luar biasa. Lalu Tuhan ngomong begini. Jika malam hari ini nyawamu diambil daripadamu, untuk apa semuanya itu?
Pengkhotbah bilang, apakah keturunan kita juga akan menikmati apa yang kita miliki? Belum tentu. Apakah kamu tahu bahwa mereka juga yang akan menghabiskan apa yang kamu kumpulkan? Siapa tahu. Jadi buat apa engkau hidup hari ini? Bukan hanya untuk diberkati. Tapi katakan sama-sama, jadi berkat. Tepuk dadamu, jadi berkat. Tepuk sebelahmu, jadi berkat. Amin. Amin. Halo, amin. Ini Pak Yakub memaksa. Ya wis lah, kakakmu lah. Ya, enggak amin ya enggak apa-apa. Enggak. Saya yakin semua bilang amin. Kamu diberkati untuk jadi berkat Bapak Ibu. Selanjutnya, Kejadian 25 ayat 1 sampai 4. Nah, ini bagian yang terakhir saya akan tutup khotbah pada pagi hari ini. Ya. Saya tadi kan memberitahu, Abraham tuh anaknya enggak cuma Ishak dan Ismail. Ya. Ada anak-anak yang lain. Setelah Sarah meninggal, Abraham mengambil seorang perempuan, mengambil seorang istri, namanya Keturah. Ya. Ini bagus ya, pemandangan baru. Ya, biasanya di sini, ini mundur. Nah, saya enggak mengganggu ya, jadi bisa lihat. Bagus sekali. Keturah adalah istri Abraham yang lain. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, dan seterusnya. Yoksan memperanakan Seba, dan seterusnya. Dotan keturunannya adalah Asyur, orang Letus, orang Leum. Anak-anak Median adalah itu. Itu semua keturunan Keturah. Jadi banyak ya anak-anak Abraham. Bapak Abraham punya banyak anak. Saudara-saudara. Tapi ingat, anak yang dilahirkan karena daging dibedakan dengan anak yang dilahirkan karena janji. Kamu adalah anak karena janji. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 25 ayat 5 dan 6. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Catat, Abraham memberikan segala harta miliknya. Segala. Kepada siapa? Ishak. Ishak adalah anak karena janji. Tetapi kepada anak-anaknya yang lain, yang diperoleh dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Sekedarnya sukarela. Ya. Kemudian ia menyuruh mereka, ya masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak, dipisahkan. Ini anak-anak bukan karena janji, dipisahkan dari anak karena janji. Yaitu siapa? Ishak. Anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Saudara-saudara, betapa hebatnya engkau hari ini dan saya. Ya, kenapa? Karena engkau adalah anak karena janji. Ini ada satu ayat yang belum kita baca, kita mau baca.
ini ya, atau kalau sudah kita baca ulang lagi sebagai ayat penutup. Ya, kita tahu anak janji mewarisi segala sesuatu. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Apakah janji Allah itu? Kamu menerima segala berkat. Segala berkat. Katakan sama-sama, segala berkat. Oke, berkat apa Bapak Ibu? Kamu butuh berkat apa hari ini? Kesehatan? Sudah. Keuangan? Sudah. Amin. Apalagi? Pasangan hidup buat yang masih jomblo? Sudah disediakan. Rumah yang belum punya rumah? Bilang sudah. Percaya dulu baru lihat kenyataan. Ya, jangan dibalik. Percaya dulu baru lihat kenyataan. Tuhan bilang, mintalah apa saja. Mintalah apa saja. Ya. Kamu pasti menerimanya. Percaya. Ya, percaya kepada siapa? Janji. Dan kamu telah menerimanya, Bapak Ibu. Karena kamu telah menerima Yesus Kristus. Oke? Pulang hari ini, sepanjang minggu ini, melakukan aktivitas apapun. Nikmati engkau adalah orang yang diberkati. Karena kamu adalah keturunan janji. Orang-orang merdeka. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama dan tim musik bisa maju ke depan. Janjimu seperti fajar pagi hari, referennya saja Bapak Ibu. Ini lagunya bagus, tapi bagian yang referennya. Kalau lihat bagian awalnya, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih. Ya, saya sedikit ragu-ragu untuk saudara membuat pilihan. Saya tahu bahwa saya tidak bisa memilih. Tuhan sudah memilihkan saya yang terbaik untuk saya ambil. Dan jalan itu adalah kebenaran. Jalan itu adalah berkat. Jalan itu adalah semua yang Tuhan rancangkan yang disebut rancangan kebaikan untuk hidupku dan masa depanku. Dan itu sebabnya syukuri hari ini. Ya, janjinya seperti fajar pagi hari. Matahari selalu terbit. Ya, dan dia tidak pernah membatalkan untuk terbit. Demikian juga janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Musik saja. Semua tunduk kepala, semua datang kepada Tuhan, semua merenungkan, mengambil saat teduh untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Saudaraku, Ishak adalah anak janji karena Abraham. Yesus Kristus adalah janji jauh sebelum Abraham dan lewat keturunan Abraham.
Yesus yang telah mengalahkan maut. Dia bangkit dan memberikan kehidupan yang baru. Dan kehidupan yang baru itulah kehidupan yang dipersembahkan kepadamu, kepada jemaat yang dikasihinya. Saudaraku, semua kita yang hari ini ada di sini mendengar firman, bagaimana keadaanmu? Ingat, Yesus telah memilih kamu, melahirkan kamu melalui darahnya sendiri. Hari ini engkau disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak perjanjian, karena Yesus Kristus dan janji Tuhan kepada Abraham. Kiranya engkau semua yang ada di sini diteguhkan, dan kau pulang dengan tegak berdiri dan percaya. Terima kasih. Aku akan berjalan bersamamu dengan kekuatanmu. Percaya akan setiap perkataanmu. Sehingga aku bukan hanya menang, tetapi menikmati kehidupan lebih dari pemenang. Haleluya. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang sekarang sedang kebingungan karena harus membereskan utang. Tuhan, Engkau menjamah, menolong dan memberikan kekuatan untuk melihat mujizat yang Tuhan sediakan. Jika ada yang sedang memiliki hubungan-hubungan yang buruk, Engkau memulihkan. Kasih-Mu mengalir melimpah dalam setiap kami, sehingga oleh kasih itu kami mengasihi dan memberkati mereka. Tuhan bergerak di dalam hidup kami, supaya genaplah yang terjadi, bahwa kasih karunia itu bergerak bagi dunia yang gelap dan jahat melalui anak-anak yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih. Ambil waktu untuk berdoa buat keluargamu yang belum diselamatkan. Ambil waktu untuk berdoa untuk temanmu, tetanggamu, gurumu, bosmu, karyawanmu yang belum diselamatkan. Doakan mereka, berkati mereka. Tuhan pakai aku, Tuhan pakai kami jadi berkat buat mereka. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekarang angkatlah tanganmu. Pandanglah Tuhanmu, terimalah janji berkat kepadamu. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa terus menerus ditegakkan dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan pernah goncang oleh apapun juga di dalam dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus menerus diberkati. Dan oleh hidupmu, semua orang di sekelilingmu menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan semua kita yang menerimanya dan percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, selamat.